Setelah ditangkap dan kasus penyebaran berita bohong yang ditangani Mabes Polri, Dr. Lois Owin ditetapkan sebagai tersangka. Lois dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Kami kutip dari laman kompas.com, kabar eskrim Komjen Agus Andrianto menyatakan Dr. Lois jadi tersangka tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara dan atau tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Pasca ditangkapnya Dr. Lois Owin oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya, Mabes Polri langsung mengambil alih penyelidikan. Lois diduga menyebarkan berita bohong melalui media sosial, di mana ia menyebut korban meninggal bukan karena terpapar COVID-19, melainkan karena interaksi antar obat. Hal ini membuat gaduh media sosial karena opini itu menyebar di 3 platform media sosial. Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah mengamankan Saudara L terkait dengan dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong. Jadi diantaranya postingannya adalah korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi antar obat dan pemberian obat dalam 6 macam. Salah satu unggahan Dr. Lois yang menjeratnya dalam kasus berita bohong adalah ia menyatakan bahwa COVID-19 bukan virus dan tidak menular. Sejumlah unggahan Dr. Lois telah menjadi alat bukti polisi untuk mengusut kasus penyebaran berita bohong terkait COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini dari penetapan Dr. Lois Owin sebagai tersangka penyebaran berita bohong akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Putu, setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Lois Owin ini langsung ditahan? Ya, selamat sore Friska dan juga saudara. Kemarin setelah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, ini memang langsung dibawa dan juga diproses di Bareskrim Polri. Tetapi berselang beberapa waktu pihak dari Bareskrim Polri ini menyatakan untuk mengambil langkah yang berbeda. Setelah diperiksa kemudian Dr. Lois Owin ini diminta untuk atau diperbolehkan untuk pulang atau tidak ditahan di Bareskrim Polri. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi, yang menyatakan bahwa kami sebelumnya mencoba mengkonfirmasi melalui sambungan telepon dan pihaknya menyatakan bahwa pemulangan atau pengembalian Dr. Lois Owin ini didasari oleh beberapa aspek. Yang pertama, memang pihaknya ini sudah mengetahui bahwa yang dilakukan itu memang salah dan juga tidak sesuai, karena kalau berbicara terkait dengan statement atau opini yang disampaikan oleh Dr. Lois ini memang atau yang disampaikan ini berkaitan dengan masalah kesehatan, yakni tentang virus COVID-19 yang sebelumnya disampaikan tidak menular dan bahkan bukan dikarenakan oleh virus. Opini-opini tersebut kemudian ini diakui salah karena tidak berdasarkan riset ataupun juga penelitian-penelitian terkait dengan kesehatan. Selain itu, pihaknya juga disebut telah meminta maaf dan juga mengaku tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Selain itu, dari pihak kepolisian ini juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti, baik itu unggahan-unggahan yang tersebar di 3 platform, kemudian juga diyakini bahwa Dr. Lois ini tidak akan melarikan diri ataupun juga keluar kota ataupun juga keluar negeri, sehingga pihaknya ini diperbolehkan untuk pulang. Tetapi catatannya memang meskipun Dr. Lois ini diperkenankan pulang oleh penyidik dari Bareskrim Polri, proses hukum ini masih terus berlanjut.
Berbicara dengan pendekatan ini, Friska dan juga saudara, ini memang disampaikan oleh pihak dari Bareskrim Polri bahwa pendekatan tersebut memang mengedepankan restorasi justice, di mana memang kemarin sempat juga ramai diperbincangkan di media sosial bahwa banyak aksi-aksi ataupun juga tindakan-tindakan yang dilakukan di media sosial berujung pada penahanan ataupun juga buwi untuk kemudian menindaklanjuti opini-opini yang kemudian tersebar di media sosial tersebut. Pihak kepolisian juga tentunya ada beberapa hal lain yang sudah tadi saya jelaskan di awal, memperbolehkan atau mengizinkan Dr. Lois untuk pulang. Dan juga agar tidak langsung ditahan ataupun juga tidak dilakukan penahanan. Nah, tetapi proses hukum ini tetap berlanjut karena kalau kita mengacu pada pemaknaan dari restorasi justice sendiri, sebetulnya ini memang selain untuk mengembalikan hak-hak ataupun juga mengembalikan hak dari para korban, tetapi juga harus ada efek jera sehingga dari apa yang kemudian dilakukan oleh Dr. Lois, tentu saja proses hukum ini masih berlanjut. Terakhir kemarin Kabareskrim ini menyebutkan bahwa Dr. Lois bisa diancam pidana maksimal 10 tahun karena memang ada pasal berlapis di situ, di mana juga ada 2 undang-undang yang dipakai. Yang pertama adalah Undang-Undang ITE dan yang kedua adalah terkait dengan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Oleh karena itu pihaknya dari penyidik Bareskrim Polri ini memang masih akan melakukan serangkaian proses pemeriksaan termasuk juga mendatangkan ahli-ahli, tetapi ini masih akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh pihak Bareskrim Polri terkait bagaimana kemudian mekanismenya, karena memang selama proses hukum ini masih berlangsung, nantinya Dr. Lois ini diwajibkan untuk kemudian melapor secara rutin dan tentu akan dipantau apakah akan mengeluarkan opini-opini yang kemudian melenceng ataupun juga terindikasi adanya penyebaran berita bohong lagi. Karena kalau terbukti melakukan hal serupa, maka pihak kepolisian tentu ini akan kembali memanggil Dr. Lois dan juga dimintai keterangan lebih lanjut. Friska. Kalau sekarang kan dipulangkan sementara tapi dipantau apakah membuat pernyataan yang meresahkan atau tidak. Kalau misalnya melakukan hal demikian, apakah ada kemungkinan penahanan? Putu. Iya, Friska, tentu saja kalau mengacu pada bagaimana kemudian proses hukum, ini memang ada beberapa pilihan sesuai yang juga disampaikan oleh Kabareskrim Polri yang menyebutkan bahwa ancaman pidananya saja bisa sampai maksimal 10 tahun. Tentu kalau nantinya terbukti bersalah, ancaman pidana kurungan ini kemudian bisa dilakukan. Tetapi kalau mengacu pada restorasi justice, artinya proses pemidanaan ini memang dijadikan opsi terakhir. Kalau terbukti kemudian bersalah, mengakui tidak akan melakukan hal serupa, maka bisa dilakukan pendekatan-pendekatan hukum yang lain sesuai dengan kebijakan dari penyidik dan juga tentunya dari pihak kepolisian dan juga kejaksaan. Friska. Proses hukum berjalan, akan ada keterangan saksi dan ahli untuk menindaklanjuti kasus ini. Terima kasih Niputu Trisnanda atas laporan Anda.